Jenglot itu yang saya temukan ya, saya belum sampai setua ini, saya belum pernah ketemu dengan jenglot ataupun batara karang yang Salam waras, masih bersama saya dengan Indra dan narasumber kita Mas Yuda Abe atau biasa kita sebut dengan Pade. Nah, pada konten siang hari ini kita coba sedikit akan membahas tentang jenglot. jenglot ya. Ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat viral tentang jenglot. Bahkan sampai dengan saat ini beberapa media sosial masih ada juga yang coba mengangkat tentang jenglot. Betul. Saya sempat lihat beberapa kali. Bahkan sampai dilihatin wujudnya, terus keistimewaannya apa. Bahkan ada beberapa bagian tubuhnya yang katanya bisa berkembang seperti manusia. Nah, sebetulnya ini fenomena apa sih, Pak De? Saya juga cukup prihatin sebetulnya. Jadi begini, jenglot itu ada atau tidak? Ya. Ada. Ada. Ya. Ada. Wujudnya ada. Ada. Ya. Jenglot itu ada. Jenglot atau batara karang itu sama sebetulnya. Ada. Nah, sekarang yang jadi masalah apa sih jenglot atau batara karang itu kan begitu. Betul. Jadi orang banyak nggak memahami. Cuman taunya jenglot itu adalah wujud kecil manusia seperti boneka, berambut panjang, kukunya juga bertambah panjang, kan seperti itu. Betul. Ini yang orang-orang awam. Jadi jenglot ataupun batara karang itu nama ilmunya. Jenglot itu menjadi hasilnya. Artinya orang yang mempelajari atau memiliki ilmu itu akan menjadi jenglot. Jadi batara karang itu adalah satu ilmu Jawa kuno ya. Jawa kuno itu termasuk ilmu kanuragan zaman kerajaan-kerajaan dulu. Khasiatnya atau kesaktiannya apa itu? Waduh, kalau zaman kerajaan ya kesaktiannya memang luar biasa. Iya. Namanya kanuragan ya memang luar biasa ya. Kayak zaman dulu ada Aji Pancasona, Rawa Rontek dan lain sebagainya kan. Seperti itulah. Nah, ini batara karang itu mungkin tingkat tinggi lah dari itu. Itu abadi. Jadi orang ketika belajar ilmu batara karang itu konon ceritanya tidak bisa mati, abadi. Makanya ketika dia sudah mati pun wujudnya tidak akan pernah bisa rusak. Artinya dia akan menjadi kecil. Menyusut. Jadi yang perlu dijelaskan adalah batara karang itu adalah ilmu, jangan sampai salah ya. Batara karang itu ilmunya. Jenglot itu efek daripada dari orang belajar yang memiliki atau yang belajar ilmu itu. Cuman kan sekarang yang banyak dipamerkan, maaf ya, saya banyak sekali teman-teman saya, teman-teman saya dari tahun 90 sampai 2000-an itu, teman-teman saya itu yang mempunyai jenglot. Iya, menurutnya. Bahkan itu buat pameran dulu. Iya, betul. Itu buat pameran. 90-an itu terkenal banget jenglot itu dipamerkan. Karena saya zaman dulu saya juga ikut pameran gebiar supranatural di Keraton Surakarta. Pameran apapun dan saya juga sering menemukan jenglot yang dipamerkan. Nah, di sini maaf ini buat teman-teman, saya bukannya mau menjatuhkan teman sendiri, cuman saya mencoba mengedukasi. Artinya begini, jenglot itu yang saya temukan ya, saya belum sampai setua ini, saya belum pernah ketemu dengan
jenglot ataupun Batara Karang yang diceritakan murni pure daripada itu. Okay. Yang saya temuin adalah boneka. Ini menarik. Jadi boneka yang berbentuk lilin, dari lilin. Oke. Yang dibentuk sesuai seimajinasinya mereka jadi jenglot gitu kan. Rambutnya asli, kukunya asli. Oke. Dan dia selalu makan darah golongan O. Ada spesifiknya juga ya. Darah golongan O. Saya sering dengar tentang jenglot. Saya pernah lihat tapi wujud aslinya belum. Pernah lihat, tapi saya jujur baru tahu kalau ternyata dia juga suka dikasih makan darah. Darah. Nah, yang jadi jadi masalah kan ketika orang mempunyai jenglot itu kan terus dia mendewakan bahwa benda ini bisa menarik kekayaan atau membuat suatu kekayaan menjadi barang pesugihan. Baru itu yang mau saya tanya, Pak De. Kalaupun misalnya seandainya ada orang yang benar-benar memiliki jenglot, terus fungsinya apa? Nah, baru saya mau tanya itu. Tapi ternyata Pak De udah jelasin dulu, ternyata itu untuk menarik. Betul, untuk menarik kekayaan. Sebentar, yang jadi pertanyaannya lagi adalah apakah memang ada yang memviralkan kalau kita punya jenglot kita bisa kaya, atau itu cuma sekedar pameo atau kabar burung doang? Kalau misalnya kita bisa punya itu, Mas Indra, jenglot itu harganya udah mahal. Oh gitu. Diperjualbelikan juga. Iya, udah puluhan juta bahkan ratusan juta. Lah kalau orang sudah bisa membeli jenglot, berarti kan sudah kaya dia. Iya, ngapain juga ya. Itu kan benar. Artinya secara mata awam melihat ketika orang punya jenglot terus rumahnya bagus, dia kaya, ya wajar orang belinya aja sudah mahal. Benar kan begitu loh. Benar sih. Ini saya sekali lagi maaf saya berbicara dengan apa yang saya tahu. Betul. Dan saya juga banyak di luar sana teman-teman saya juga yang masih bermain seperti itu. Tapi jujur Pak De, saya masih agak ini. Kalau Pak De sendiri pernah nggak temuin jenglot yang aslinya? Nggak pernah. Saya bermain di dunia ini dari tahun 90, seusia anak saya. Tahun 90 sampai sekarang yang saya temukan adalah jenglot yang terbuat dari lilin. Yang dimodifikasi rambut asli kayak gitu-gitu ya. Kuku asli, artinya berarti Pak De sendiri juga belum pernah membuktikan secara visual mata Pak De sendiri bahwa itu rambutnya benar-benar bisa memanjang, kukunya memanjang. Ya, setahu saya memang sudah panjang, kukunya panjang. Saya memegang jenglot itu sudah berkali-kali. Artinya saya memegang jenglot secara fisik itu bukan sekali dua kali, berkali-kali. Jenglot-jenglotan dengan tempat yang sedemikian rupa, dengan karpet merahnya, ya kan? Dengan sajen ada di pinggirnya, bahkan darah golongan O di dalam botol kecil. Iya. Ya kan? Nah, terus kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak De, pernah nggak Pak De ngobrol sama si pemilik jenglot itu? Dia menceritakan kronologisnya dia bisa mendapatkan jenglot selain membeli itu dapatnya dari mana? Jadi kalau ini harus dipisah. Jadi ketika kita ngobrol dengan seseorang, karena ini marketing sih buat mereka. Mereka tidak akan mungkin bilang bahwa itu beli. Iya, kan? jelas. Pasti ada suatu ritual-ritual yang mereka ceritakan. Betul. Artinya kan yang saya tangkap ketika orang-orang bercerita, saya bertemu dengan teman-teman yang mempunyai itu, ya mereka selalu bilang bahwa ini dapat dari ritual ini tiba-tiba datang, ini selalu begitu. Kan artinya gitu. Hampir mirip sama mustika ya. Betul. Jadi kayak contoh sekarang Mas Indra misalnya menemukan satu pusaka, padahal pusaka itu beli, dan pusaka itu diyakini punya kekuatannya, nggak mungkin Mas Indra ditanya dapat dari mana, beli nggak mungkin gitu kan. Benar. Karena apalagi dia yang berprofesi sebagai paranormal atau dukun. Itu untuk menarik, untuk menjadi daya tarik tersendiri kan begitu. Akhirnya kan bercerita seperti itu. Cuman sejauh ini memang kekuatan daripada jenglot itu sendiri saya juga masih meragukan. Karena apa? Hanya boneka. Hanya boneka. Artinya ketika saya mencoba karena begini, saya
saya bukan hanya 1 hari, berhari-hari saya dengan jenglot, bahkan lebih dari 2 minggu. Lebih maksudnya dibawa gitu sama Pak De? Iya, enggak, artinya saya satu tempat dengan jenglot itu selama 2 minggu. Saya belum pernah lihat jenglot itu bergerak, kayak minum darahnya kayak, atau berjalan kayak, atau ada suara-suara aneh atau apa gitu ya. Biasanya kan kalau kita di satu tempat itu kan biasanya ada aja fenomena yang aneh-aneh gitu, apalagi kita di dalam satu lingkungan, barang yang ya katakanlah itu punya kekuatan gitu kan. Kalau masalah aura magis ya jelas, punya aura magis loh, orang tempatnya aja seperti itu gitu loh, dengan sedemikian rupa, dengan wangi-wangian sedemikian rupa. Ya orang awam ketika melihat itu udah pasti punya aura magis. Wah, aku ketemu dengan melihat jenglot itu langsung merinding dan lain sebagainya. Wajar, karena memang dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi untuk masyarakat ya, makanya jangan mudah terprovokasi, tertarik dengan seperti itu. Saya sendiri pernah hidup dengan jenglot, teman saya yang punya jenglot, dan saya hidup bareng selama 2 minggu lebih. Artinya ini satu testimoni bahwa dia tidak punya satu aktivitas. Hanya mungkin sebagai bentuk perwujudan aja yang mungkin didramatisir sedemikian rupa agar si orang itu punya image tersendiri. Betul. Kalau akhirnya kan itu nanti akan menjadi mahar buat orang-orang yang kepengen. Betul. Ketika ini didapat dari begini, saya menemukan ini begini, ini bisa begini. Melihat orang yang punya jenglot, orangnya sudah sukses, kaya, karena beli itu juga udah mahal, orang kepengen ya maharnya juga tinggi juga. Ketika orang mau beli ya berarti juga kaya juga. Akhirnya akan jadi lingkaran setan yang diperebutkan. Gitu. Oke, menarik banget. Nah, teman-teman, lagi-lagi kita harus berpikir secara logis, berpikir secara positif dan dengan akal yang sehat. Nah, selama Pak De menjalankan atau mempelajari ini, seperti yang tadi disampaikan, belum pernah nemuin jenglot asli. Jadi Pak De sendiri juga masih mempertanyakan itu munculnya jenglot dari mana. Ya bahkan gini, kalau nanti ada netizen, ada pemirsa di sini, warga di sini bisa menyampaikan bahwa punya asli, bisa komen di bawah. Bisa di bawah juga kalau perlu. Itu betul asli, nanti kita survei. Saya juga pengen membuktikan keaslian daripada jenglot yang sebenarnya. Karena sebelumnya saya sudah 30 tahun lebih saya bermain seperti ini ya. Belum ada. Nah, menarik kan guys? Boleh komen yang merasa punya jenglot dan merasa jenglotnya itu asli, boleh komen. Nanti kalau perlu kita samperin ke sana, kita bikin konten sama-sama. Nanti kita juga bareng-bareng Pak De untuk kita cari tahu seberapa powerfulnya jenglot itu. Oke, teman-teman, tetap berpikir positif dan tetap semangat. Salam waras.